Di satu sisi Anda takut karena lumayan berbahaya ya, jembatannya kecil dan menguji nyali. Tapi di sisi lain itu jembatan udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Ernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024 berlaku untuk semua formasi, baik itu P3K Guru, P3K Nakes maupun P3K Teknis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, pada video kali ini kita sudah sampai di part yang ke-186. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 185, silahkan cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita ke prediksi soal, di sini kita mau bahas dulu mengenai materi-materi yang wajib untuk diujikan untuk semua peserta seleksi PPPK tahun 2024, yaitu yang pertama adalah kompetensi manajerial teman-teman ya. Manajerial ini ada 8 aspek yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama adalah integritas. Integritas ini ada beberapa rinciannya, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil teman-teman ya. Nah ini saya singkat dengan yang bertulis tebal. Jupe, mandi, gerhana berat. Teman-teman silahkan buat teman-teman yang punya singkatan yang lebih keren, komen aja di kolom komentar. Kita lanjut lagi, yang kedua adalah aspek kerjasama, yang ketiga komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Kemudian apa saja materi berikutnya? Yang kedua adalah materi kompetensi sosial kultural teman-teman ya. Berdasarkan Permenpan RB yang sama, di sini ada 4 kompetensi yang akan diujikan teman-teman untuk sosial kultural. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman. Yang kedua terkait dengan kemampuan berhubungan sosial. Yang ketiga terkait dengan kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Yang keempat terkait dengan empati. Nah ini akan saya bahas lebih lanjut mungkin di bimbel aja teman-teman ya, biar tidak terlalu lama, atau teman-teman bisa cek di video-video saya yang udah lewat, apalagi di tahun 2023 itu sering banget saya ulang-ulang terkait dengan apa sih yang dimaksud dari masing-masing aspek sosial kultural maupun manajerial. Kita lanjut lagi ke yang materi wawancara, materi terakhir yang pasti ini diwajibkan untuk teman-teman semua. Nah, di sini berdasarkan Permenpan RB yang sama, materi wawancara ini untuk apa? Menilai integritas dan moralitas. Jadi selain dia pandai dalam bekerja, integritasnya tinggi, dia juga bermoral. Dia juga memiliki sikap yang santun, teman-teman. Nah, ini ada 5 aspek yang diujikan, teman-teman ya. Yang pertama adalah terkait kejujuran. Salah satu aspek integritas, jujur, teman-teman, kejujuran. Kemudian yang kedua terkait dengan komitmen teman-teman ya. Yang ketiga terkait dengan keadilan, yang keempat etika, dan yang terakhir adalah kepatuhan. Gitu teman-teman, etika ini masuk ke moral, itu contohnya. Ini nanti akan lebih saya jelaskan di bimbel teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita ke prediksi soal di part 186, kita bahas dulu nomor terakhir di part sebelumnya, part 185. Buat teman-teman yang lagi penasaran banget nih, di sini kita bahasnya ya. Kita lihat, Linda bekerja di perusahaan X, ia sudah tanda tangan kontrak katanya ya, jadi udah sah jadi karyawan. Kemudian sejak hari pertama bos perusahaan X tidak mengizinkannya untuk beribadah di area perusahaan. Ini beribadah secara umum ya. Kalau umat muslim ya sholat, kalau umat Kristen mungkin ke gereja hari Minggu gitu ya teman-teman. Nah, di sini dia tidak diberikan untuk beribadah gitu teman-teman ya. Kalau yang muslim mungkin sholat ya di perusahaan, di area perusahaan. Kita lihat di sini, saya akan resign dari perusahaan. Resign ini bukan solusi yang tepat. Kenapa? Karena dia sudah
kontrak, sudah tanda tangan kontrak teman-teman ya. Kalau dia resign ini bisa berarti dia itu tidak berkomitmen. Komitmennya kurang teman-teman. Jadi yang A tidak tepat. Kemudian yang B, saya tetap bekerja untuk menyelesaikan kontrak dengannya, kita keep dulu. C, saya izin untuk beribadah di luar perusahaan. B atau C? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang C. Wah, kenapa Kak bukan yang B? Kan bukannya kita harus memprioritaskan pekerjaan tentu. Tapi yang C juga bekerja. Karena masalah di sini adalah terkait dengan ibadah, di soalnya terkait dengan dia tidak diizinkan untuk ibadah. Jadi kita fokusnya untuk mencari solusi terkait dengan ibadah itu. Nah, di sini yang C memberikan solusinya. Jadi ketika dia harus beribadah, dia izin di luar perusahaan. Bisa misalkan yang muslim ke masjid, ke musola dan lain sebagainya. Gitu teman-teman, untuk beribadah. Artinya secara tersirat dia tetap bekerja. Tetap bekerja di jam kerja. Pas waktu ibadah dia izin keluar untuk ibadah gitu teman-teman. Kalau yang B dia hanya fokus kepada pekerjaannya, tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan dia ibadahnya kapan. Ibadahnya kapan, tidak fokus ke situ yang B. Jadi yang B kita eliminasi. Kemudian yang D, saya meninggalkan ibadah saat jam kerja dan melakukannya saat di rumah saja. C atau D? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang C, karena meskipun kita memprioritaskan yang namanya pekerjaan, tetap yang maha kuasa di atas segalanya teman-teman ya. Jadi jangan menunda hal yang wajib untuk kita ya, ibadah gitu teman-teman. Jangan dirapel semua, nanti aja di rumah dirapel gitu teman-teman ya. Kalau yang muslim tidak tepat gitu. Jadi yang D ini kurang tepat, yang paling tepat di sini yang C, poinnya 4, karena yang D ini menunda-nunda teman-teman, yang menunda-nunda. B poinnya 3, D poinnya 3, B2 dan A1. Seperti itu teman-teman ya. Aman ya teman-teman ya. Ini salah satu soal wawancara teman-teman. Aspeknya aspek apa? Silahkan komen dulu di kolom komentar. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book siap hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara, berlaku untuk semua formasi teman-teman ya, mau itu P3K teknis, P3K nakes, dan P3K guru teman-teman. Nah di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024, langsung saja kepoin ebook aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah siap, kita langsung aja ke part 186. Ini dia soal yang pertama. Kamu diutus untuk sosialisasi ke pedesaan terpencil dan terdalam. Untuk sampai ke tujuan, kamu harus melewati jembatan panjang yang kecil dan menguji nyali. Jembatan tersebut adalah satu-satunya jalan menuju lokasi. Kamu ditemani oleh beberapa pemandu. Setiap warga sudah memastikan keamanan jembatan tersebut sebab mereka menggunakannya setiap hari. Sementara itu, kamu adalah seorang penakut. A. Saya melewati jembatan tersebut bersama pemandu. B. Saya meminta atasan memilih lokasi lain. C. Saya bekerja sama dengan para penduduk agar tidak perlu melewati jembatan. Atau yang D. Saya meminta para penduduk yang datang menemui saya untuk sosialisasi. Gimana teman-teman? Jawabannya A, B, C, atau D? Silahkan komen dulu di kolom komentar. Oke teman-teman, jika sudah, kita akan bahas soal nomor 1 ini. Di sini kita lihat teman-teman ya. Masalahnya adalah jembatan yang harus dilewati nih, harus dilewati. Satu-satunya jalan yang bentuknya kecil dan menguji nyali. Itu di sisi yang pertama. Di sisi lainnya, jembatan tersebut sudah dipastikan aman ya. Warga memastikan keamanan jembatan katanya. Di satu sisi Anda takut karena lumayan berbahaya ya, jembatannya kecil dan menguji nyali. Tapi di sisi lain itu jembatan udah
dipastikan aman oleh warga karena mereka setiap hari lewat sana gitu teman-teman, dan Anda juga ditemani oleh pemandu. Nah, gimana tindakan teman-teman? Yang A, melewati jembatan bersama pemandu, berarti Anda yang bergerak ke lokasi gitu. Kemudian yang B, saya meminta atasan memilih lokasi lain. Jangan, karena memilih lokasi lain berarti ini Anda menolak tugas. Menolak tugas, langsung aja eliminasi yang B. Kemudian yang C, saya bekerja sama dengan para penduduk agar tidak perlu melewati jembatan. Tidak perlu lewat jembatan. A atau C? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang A. Kenapa Kak bukan yang C? Karena kalau Anda tidak perlu melewati jembatan, maka Anda tidak ke lokasi. Ya teman-teman ya, Anda tidak langsung ke lokasi. Karena apa katanya? Karena jembatan itu satu-satunya jalan. Jadi kalau Anda tidak perlu lewat sana, Anda mau lewat jalan mana? Berarti Anda terjebak. Anda tidak ke lokasi tersebut. Ya entah orangnya yang datang atau gimana, tapi Anda tidak ke lokasi tersebut gitu. Jadi yang C ini kurang tepat. Kemudian yang D, saya meminta para penduduk yang datang menemui saya. Nah ini mirip dengan yang C ya. Jadi Anda tidak ke lokasi, tapi Anda meminta warga yang ke tempat Anda gitu teman-teman untuk mengambil. Mungkin mereka sudah yakin itu aman gitu teman-teman ya, jembatannya udah yakin aman, tapi apa iya akan efektif gitu? Mungkin mereka jaraknya masih jauh lagi, kita nggak tahu ya. Jadi kurang efektif kalau mereka yang banyak jumlahnya yang datang kepada Anda untuk sosialisasi. Padahal yang perlu adalah Anda. Ini adalah tugas Anda. Jadi sebaiknya Anda yang datang kepada mereka, bukan mereka yang banyak ini, yang masih jauh, yang masih terpencil tempatnya, yang datang mengunjungi Anda. Gitu teman-teman ya. Jadi tahu jawabannya yang A teman-teman ya. Jawabannya memiliki poin 4 seperti itu. Ini adalah salah satu soal sosial kultural. Sosial kultural. Termasuk dari aspek kemampuan berhubungan sosial. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Guru untuk PGSD, di sini aku merekomendasikan kalian belajar pakai e-book dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap, ada soal-soal kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. E-book ini berisi 200 bocoran soal kompetensi teknis dan juga 68 bocoran soal manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. Jadi buat teman-teman silahkan teman-teman belajar pakai e-book dari aku ini, dan jangan lupa dikembangin lagi soal-soalnya untuk latihan teman-teman ya. Tunggu apa lagi, langsung aja order melalui WA admin dan juga bisa melalui website aku di lilihernawatippppk.id. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Oke, kita next lagi ya ke soal yang berikutnya. Anda bekerja pada sebuah minimarket. Seseorang datang mengambil beberapa barang, akan tetapi ia tidak berkenan untuk membayar dengan alasan ia sudah membayar pajak. A, saya membiarkannya sebab pernyataannya benar. B, saya mengganti kerugian minimarket. C, saya mengambil kembali barang belanjaannya sebab ia belum membayar barang belanjaan. D, saya menjelaskan bahwa bayar pajak tidak sama dengan membayar belanjaan agar ia tidak memaksa membawa barang. Gimana teman-teman jawabannya, A, B, C, atau D? Jika teman-teman sudah punya jawaban, ditahan dulu jawabannya, jangan diganti-ganti ya. Ayo kita bahas. Di sini teman-teman Anda kan bekerja di minimarket. Seseorang datang, tapi dia tidak mau membayar. Katanya alasannya sudah membayar pajak. Ya tidak membayar, tapi dia udah bayar pajak. Berarti sebenarnya dia mampu untuk bayar. Ya tapi dia nggak mau. Berarti di sini dia orang mampu. Dia orang yang mampu. Oke, A, saya membiarkannya sebab pernyataannya benar. Benar nggak sih orang kalau udah bayar pajak nggak perlu bayar belanjaan? Salah teman-teman. Pajak itu untuk kontribusi kita menggunakan fasilitas umum dan lain sebagainya. Coba teman-teman komen aja di kolom komentar, pajak itu sebenarnya untuk apa sih kita bayar pajak? Komen aja di kolom komentar yang banyak. Saya juga masih banyak kurang pengetahuannya teman-teman ya, biar makin banyak pengetahuan kita terkait dengan pajak ini gitu. Jadi pernyataannya bukan benar tapi salah teman-teman ya. Yang A kita eliminasi. B, saya mengganti kerugian minimarket. Mengganti kerugian, katanya kita keep dulu. C, saya mengambil kembali barang belanjaannya sebab ia belum membayar barang belanjaan. B atau C? Tentu yang C ya teman-teman ya, dia belum bayar dan dia masih di sana. Dia belum kabur
gitu ya, dia belum meninggalkan minimarket. Jadi Anda masih bisa mengambil barang-barang itu. Anda nggak perlu ya udah deh ilas aja, saya ganti aja barangnya. Next time dia akan kayak gitu lagi. Kalau yang B ini, dia akan mengulang lagi kegiatannya yang tidak betul ini kalau Anda biarkan saja. Next time dia akan datang lagi ngambil barang dan Anda mengganti lagi kerugiannya. Jadi ini tidak tepat yang B ya. Kemudian yang D, saya menjelaskan bahwa bayar pajak tidak sama dengan membayar belanjaan agar ia tidak memaksa membawa barang. C atau D? Tentu yang lebih tepat adalah yang D, karena di sini kita memberikan pemahaman, tidak hanya membiarkannya. Kalau yang C ini membiarkannya dengan pemahamannya ya, dengan pemahamannya gitu ya. Dia punya pemahaman sendiri. Kalau bayar pajak itu nggak perlu bayar belanjaan, itu pemahaman dia. Jadi kalau Anda hanya ambil barangnya doang tanpa ngasih tahu dia kalau pemahamannya itu salah, maka bisa jadi di tempat lain dia mengulang lagi kejadian itu. Dia mengulang lagi hal yang sama di minimarket Anda itu, diulang lagi di minimarket lain. Gitu teman-teman. Dia jadi tidak memberikan efek jera. Yang C ini tidak ada efek jera ya. Tidak ada efek jera. Ini kenapa dicoret-coret seperti ini, Kak? Tidak ada efek jera, teman-teman, yang C. Jadi kita eliminasi, lebih tepat yang D di sini ya. Kalau Anda sudah menjelaskan, dia sudah paham, maka di tempat lain pun dia tidak akan melakukan hal ini. Jadi yang D poinnya 4, C poin 3, B poin 2, dan A poin 1. Seperti itu. Oke, aman teman-teman ya. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 dan teman-teman penasaran banget bagaimana sih rasanya seleksi P3K, sini nih, aku mau rekomendasikan kalian untuk coba tryout PPPK tahun 2024 di website aku teman-teman ya. Teman-teman langsung saja ke website aku liliharnawati.pppk.id. Dan ini itu udah lengkap banget soal-soalnya teman-teman ya. Ada 90 soal kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Udah sesuai banget dengan tes yang asli teman-teman. Dan juga untuk waktunya sudah kami setting seperti tes yang asli 120 menit untuk sesi pertama dan 10 menit untuk sesi kedua. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Mumpung masih ada harga promo dan tentunya harga di website aku ini lebih murah daripada di website-website lainnya. Oke teman-teman, silahkan aku tunggu ya. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal yang nomor 3. Anda melihat salah satu tetangga Anda bersikap tidak wajar. Ia seperti orang yang bersedih dan berjalan tanpa arah. Ia memang jarang bicara, akan tetapi biasanya ia tersenyum saat berpapasan. Saat Anda memberikan senyuman, ia hanya mengerutkan kening dan tidak memberi balasan. A. Saya melaporkan keanehan ini pada pihak berwajib. B. Saya mengikutinya sebab tingkahnya tidak wajar. C. Saya menyapanya dan menanyakan kabarnya. Atau yang D. Saya membiarkan saja sebab mungkin ia butuh waktu sendiri. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Di sini kita lihat teman-teman ya, tetangga Anda sikapnya tidak wajar. Ia kelihatan bersedih, berjalan tanpa arah, kayak orang linglung gitu teman-teman. Ia memang jarang bicara, akan tetapi biasanya ia tersenyum saat berpapasan. Kebiasaannya ya udah senyum aja gitu. Saat Anda memberikan senyuman, ia hanya mengerutkan kening dan tidak memberi balasan. Berarti ada keanehan. Anda kan saling kenal, biasanya dia senyum, Anda senyum. Nah kali ini Anda senyum, dia malah siapa sih kayak gitu, kayak ngomong apaan gitu. Karena dia melihatnya dengan mengerutkan kening gitu ya, dan tidak memberi balasan apapun. A. Saya melaporkan keanehan ini pada pihak berwajib. Kita keep dulu ya, mungkin dia curiga, jangan-jangan ini tetangga ada apa-apanya gitu. B. Saya mengikutinya sebab tingkahnya tidak wajar. A atau B? Mungkin di sini belum kepada kita harus melapor ya, karena kan dia belum terlihat melakukan tindakan kriminal atau tindakan yang menakutkan gitu, yang bisa meresahkan warga. Belum ya, jadi tidak diperlukan untuk yang A ini. Tidak perlu untuk melapor ke pihak berwajib teman-teman ya, karena belum melakukan tindak kriminal, belum juga membuat tindakan keresahan untuk masyarakat ya. Jadi ini tidak diperlukan.
Kemudian yang C, saya menyapanya dan menanyakan kabarnya. Menyapa, menanyakan kabar, berarti lebih daripada senyum. Berbicara ya teman-teman. Jadi yang C ini lebih tepat daripada yang B ya. Kalau mengikutinya ini kurang tepat teman-teman, karena dia tidak terlihat seperti orang yang mau melakukan sesuatu yang aneh gitu teman-teman. Yang mungkin dia aneh dengan ekspresinya aja. Ya tapi dia kan nggak melakukan apapun. Dia tidak membawa sesuatu yang aneh gitu teman-teman. Dia tidak membawa benda tajam misalkan ya, atau apapun itu yang aneh, jadi tidak perlu untuk diikuti. Kemudian yang D, saya membiarkan saja sebab mungkin ia butuh waktu sendiri. C atau D? Di sini yang lebih tepat adalah yang C teman-teman ya, karena yang awalnya Anda hanya tersenyum, di sini Anda bisa lebih daripada tersenyum ya teman-teman, karena dia kan nggak balas senyum Anda bisa menyapanya dan menanyakan kabarnya. Ini terkait dengan sosial kultural juga teman-teman ya. Sosial kultural, aspek berhubungan sosial, aspek empati juga bisa teman-teman, seperti itu. Jadi yang C ini poinnya 4. Oke, gimana teman-teman? Udah aman belum? Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami lilihernawati.ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Jika aman, kita langsung ke soal yang nomor 4. Anda adalah salah satu panitia acara konser. Anda ditugaskan menjadi salah satu panitia yang memeriksa penonton agar tidak ada yang membawa kamera sesuai aturan yang berlaku. Aturan sudah terpampang pada tiket konser. Tim Anda berhasil menemukan beberapa kamera penonton. Ada salah satu penonton yang menolak untuk diperiksa. Tindakan Anda adalah A. Saya membiarkannya masuk sebab aturan sudah tertulis jelas. B. Saya memberikan pilihan untuk diperiksa atau tidak menonton. C. Saya meminta kesediaannya untuk mengeluarkan semua barangnya satu persatu. Atau yang D. Kami tidak tahu di mana tempatnya menyembunyikan kamera. Gimana teman-teman jawabannya, A, B, C, atau D? Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Di sini kita lihat ya, Anda ini kan anggota panitia. Aturannya tidak ada yang membawa kamera. Ini sudah aturan teman-teman ya, aturan. Tapi ada penonton yang menolak untuk diperiksa. Gimana tindakan Anda sebagai panitia untuk memastikan aturan tersebut dijalankan? Gitu. A. Saya membiarkannya masuk, berarti Anda tidak bisa memastikan. Nih, kalau Anda membiarkannya masuk, di awal aja kita udah tahu, berarti Anda tidak bisa memastikan. Nih, tidak bisa memastikan dia mematuhi aturan. Kenapa? Karena Anda kan tidak memeriksanya, jadi nggak pasti dia itu sudah mematuhi aturan atau enggak, karena Anda biarkan saja dia lolos gitu. Jadi yang A ini tidak tepat. Kemudian yang B, saya memberikan pilihan untuk diperiksa atau tidak menonton. Jadi dia mau nggak mau, dia mau diperiksa atau mau menonton. Kalau dia nggak mau diperiksa berarti dia nggak jadi nonton. Kalau dia mau diperiksa berarti dia menonton gitu ya. Jadi cukup solutif yang B ini teman-teman. Kemudian yang C, saya meminta kesediaannya untuk mengeluarkan semua barangnya satu persatu. Mengeluarkan barang, berarti ini dia juga diperiksa teman-teman ya. Tapi di sini bedanya, yang C ini Anda meminta dengan sukarela dia mengeluarkan barang. Mana lebih tepat, B atau C? Lebih tepat yang B teman-teman. Kenapa Kak bukan yang C aja? Karena yang C kalau dia sendiri yang mengeluarkan semua barangnya nih, semua barangnya, maka kemungkinan ada barang yang tidak mau dia keluarkan. Misalkan dia bawa kamera nih, sembunyi-sembunyi bawa kamera, karena dia yang memilih sendiri mana yang mau dikeluarkan, dia bisa dong nggak ngeluarin kamera tersebut. Jadi yang C ini kurang tepat. Kemudian yang D, kami tidak tahu di mana tempatnya menyembunyikan kamera. Tidak ada yang menjelaskan dia bawa kamera ya. Dia belum diperiksa. Jadi yang D ini tidak relevan dengan soal. So jawaban yang tepat di sini adalah yang B yang memiliki poin 4. Gimana teman-teman? Bisa kita next lagi ke soal yang nomor 5?
Hai teman-teman, buat kalian yang baru aja nemuin channel ini dan belum pernah ikut bimbel aku sebelumnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk daftar di bimbel aku karena kita sudah sampai di bimbel batch 7. Ada 4 kali pertemuan, setiap pertemuan kita bahas 20 soal dan ada juga post test dan pretestnya. Bimbel kita laksanakan via Zoom dan ada rekamannya teman-teman buat teman-teman yang berhalangan hadir dan ada juga file PDF-nya lengkap dengan hasil bimbel kita. Pendaftaran untuk batch 7 ini kita buka sampai tanggal 16 Agustus tahun 2024. Jadi pastikan teman-teman tidak ketinggalan dan langsung aja daftar sekarang juga ke WA admin yang ada di sini. Jangan lupa juga untuk teman-teman alumni bimbel batch 1 sampai dengan bimbel batch 6, teman-teman bisa mengikuti pemantapan materi di bimbel lanjutan. Ada 2 kali pertemuan dan masing-masing pertemuan itu ada 20 soal. Di sini triknya lebih banyak dan juga soalnya lebih hot. Pendaftaran kami buka sampai tanggal 14 Agustus tahun 2024. Jadi pastikan teman-teman segera daftar. Terima kasih teman-teman, semoga membantu. Dadah. Oke, ini dia teman-teman soal nomor 5. Anda membawa mobil untuk perjalanan dinas keluar kota. Tanpa disengaja, mobil lain menabrak mobil Anda. Saat Anda meminta mereka untuk keluar menyelesaikan masalah, sopirnya marah dan menendang mobil Anda. Bahkan ia hampir ingin memukul Anda. A. Saya melaporkan hal ini ke pihak berwajib. B. Saya meminta mereka ganti rugi. C. Saya memaafkan kesalahan mereka sebab mungkin tidak disengaja. Atau yang D. ASN yang baik adalah yang mampu memaafkan dan memberikan kesempatan pada orang lain. Gimana teman-teman jawabannya? Oke teman-teman, seperti biasa untuk soal nomor 5 ini Mimin minta tolong banget teman-teman bantu aku untuk ramein video ini dengan komen jawaban kalian di kolom komentar yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk komen apa alasan teman-teman. Next kita akan bahas di part 187 insya Allah. Terima kasih teman-teman ya, semoga bermanfaat. Dadah. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.